Amen. Thank you. Nah, Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dari Roma 12, ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara transformasi, ya, itu bicara tentang dimulai dari pikiran, ya. Kalau kita bicara tentang berbuah, dimulai dari akar, ya. Pohon yang kalau akarnya kita pangkas habis, dia tidak akan bisa tumbuh lagi, ya. Tapi kalau kita membiarkan akarnya, itu masih bisa tumbuh dia kadang-kadang. Ada satu pohon mangga di depan rumah saya tebang, yang bagian atas sudah kering, sudah layu, tapi kemudian muncul tunas baru karena akarnya masih ada di dalam tanah. Nah, ini bicara transformasi, saudara. Kalau kita baca dari ayat yang Roma 12 ini, itu dikatakan janganlah serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budi. Jadi transformasi itu terjadi dimulai dari pikiran kita. Kalau dunia mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengejar kenikmatan daging ini, bagaimana kita mengejar kekuasaan, bagaimana kita mengutamakan kepentingan diri sendiri. Ini yang dunia ajarkan. Tetapi kalau yang sorga ajarkan, bagaimana Tuhan ajarkan, yang kita kejar, yang kita utamakan itu nilai-nilai kekal. Apa itu nilai-nilai kekal? Kasih, kekudusan, pelayanan. Makanya Matius 6 ayat 33 itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kita tidak bisa pungkiri hidup di dalam daging, hidup di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan mau bahwa kita harus mengubah cara pandang kita, cara pikir kita. Kalau dunia mengajarkan kita mengejar kenikmatan, kekuasaan, atau kepentingan diri kita sendiri, kepentingan kedagingan, tetapi sorga mengajarkan kita mengutamakan nilai-nilai yang bersifat kekal. Apa itu kasih? Apa itu nilai-nilai kekal? Kekudusan. Apa itu pelayanan? Lalu berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu metanoia. Kita harus merevolusi pola pikir kita. Penting sekali, saudara, cara pandang kita, cara berpikir kita itu harus sejalan dengan firman Tuhan. Baru transformasi itu terjadi dari hidup lama menjadi hidup baru gitu ya. Kalau kita lihat kisah-kisah di Alkitab yang menarik itu salah satu Yusuf, saudara. Yusuf bagaimana dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dibenci saudara-saudaranya. Tapi kemudian Yusuf itu memberikan pengampunan yang luar biasa. Dia yang dulunya dibenci, dibuang, dihianati sama saudara-saudaranya. Tapi Yusuf nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yusuf memiliki pembaharuan budi, revolusi pola pikir yang luar biasa yang sejalan dengan firman Tuhan.
Dia memandang pengkhianatan yang dilakukan atas hidupnya itu dari perspektif Allah, dari perspektif bagaimana Tuhan melihat proses yang terjadi dari pengkhianatan itu sampai dia menjadi orang nomor dua di Mesir. Itu adalah cara revolusi pola pikir yang benar. Seringkali kita nggak bisa menerima fakta kalau orang buat kita jahat, kita pengennya balas gitu ya. Tapi bukan begitu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita harus transformasi cara kita berpikir. Makanya saudara, bagaimana supaya transformasi pola pikir yang terjadi, revolusi pola pikir yang terjadi dalam hidup kita? Ya, tentunya apa yang kita konsumsi. Kalau bicara tanaman, apa yang diserap oleh akar itu yang akan menentukan pohon itu menjadi subur dan berbuah manis atau berbuah sesuai dengan fungsinya, saudara. Tapi kalau kita, apa yang kita serap dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu yang membentuk pola pikir kita. Makanya untuk bisa terjadi revolusi pola pikir kita yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan, ya sumbernya apa yang kita serap, yaitu firman Tuhan. Makin banyak baca firman Tuhan, makin banyak merenungkan firman Tuhan. Begitulah cara kita untuk menyerap nutrisi bagi rohani kita. Supaya kita bisa memiliki pembaharuan budi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, transformasi ini melibatkan pertobatan total. Bukan hanya setengah-tengah. Tuhan itu pingin kita itu memulai hidup dengan pertobatan. Metanoia itu pertobatan. Makanya kalau kita lihat Efesus 4, Efesus 4 ayat yang ke-22 itu dikatakan begini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi transformasi yang pertama tadi pola pikir kita dan melibatkan pertobatan, meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Apa itu manusia lama? Yaitu kebiasaan dosa, dusta, kepahitan, keserakahan. Itu harus kita buang. Makanya kalau kita lihat ayat yang ke-25 dari Efesus 4 tadi sampai dengan uh, 31 ya, dikatakan begini. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Jadi jangan kita suka bohong lagi gitu ya. Walaupun bohong-bohong kecil orang bilang, enggak usah kita bohong. Bicara aja benar. Itu yang Tuhan mau. Itu yang namanya transformasi, pertobatan. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan marah disimpan. Marah sama orang disimpan berhari-hari, bertahun-tahun. Jadi kanker, saudara. Kita yang rusak. Hati kita rusak, pikiran kita rusak.
jiwa kita rusak. Ada banyak orang karena marah, menyimpan marah, akhirnya tubuhnya yang kena, fisiknya yang kena. Kalau kita menjadi orang percaya, menjadi orang yang hidup dalam Tuhan, kita harus transformasi hidup ini. Dari pola pikir, pertobatan kita sungguh-sungguh gitu ya. Memberikan pengampunan. Ayat 27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis bisa ambil kesempatan untuk menghancurkan kita lewat pikiran kita. Makanya kita harus hindari hal-hal yang tadi berbuat dosa, hindari. Jangan marah sampai lewat satu hari, kata Tuhan. Ada orang marah hari ini, besok masih marah, lusa masih marah. Marah terus sama orang lain. Akhirnya kepahitan. Ayat 28 dikatakan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dan dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Luar biasa. Ini perubahan. Ini namanya transformasi. Ini namanya pertobatan. Ini namanya meninggalkan manusia lama. Lalu dikatakan, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Seringkali kita bercanda-bercanda ikut-ikutan gitu ya. Keluar perkataan kotor, makian, dan lain sebagainya. Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau supaya kita itu menjadi anak-anaknya. Kita perlu transformasi. Kalau dulu kita juga suka bicara kotor, bicarakan orang lain, memfitnah orang lain, berhenti. Kita harus ubah. Kita harus revolusi pikiran kita. Tinggalkan manusia lama itu. Ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memberikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, kalau kita masih melakukan hidup lama, pola hidup lama kita, pikiran kotor, dusta, kebohongan, kebencian, dendam, sakit hati, itu kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus sedih. Karena Roh Kudus tidak bisa melakukan apa-apa. Roh Kudus hanya berdiam, tidak bisa bekerja dengan maksimal. Tapi waktu kita tinggalkan itu semua, kita mengikuti Roh Kudus, wow, akan terjadi buah dari transformasi itu, buah yang memuliakan nama Tuhan, saudara. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah ini, saudara, manusia lama ini harus kita tanggalkan. Dengan bagaimana? Ubah cara kita berpikir. Ubah cara kita memandang. Kita harus memandang dari perspektif bagaimana Allah memandang gitu. Seperti Yusuf, dia dihenati, dibuang, dijadikan budak, difitnah, tapi dia tidak membalas itu dengan semua apa yang dilakukan dalam hidupnya. Dia membalas dengan segala kebaikan. Begitulah cara kita memandang dari perspektif Allah, dari perspektif sorgawi. Bahkan dia menjamin saudara-saudaranya dengan makanan yang berkelimpahan. Tanggalkan manusia lama.
kenakan manusia baru. Manusia baru itu bicara tentang karakter Kristus. Ayat 32 dia katakan begini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini manusia baru, saudara. Ada kemurahan hati, ada pengampunan, yang kita harus kenakan secara aktif, saudara. Aktif maksudnya setiap hari kita harus memberikan pengampunan, selalu ramah, penuh kasih. Itu yang Tuhan mau. Itulah transformasi dari hidup lama ke hidup yang baru, manusia yang baru. Tentunya ada proses dalam hal ini. Dari menanggalkan dan mengenakan manusia baru. Saudara, proses itu adalah keputusan kita. Apakah kita mau atau enggak menanggalkan manusia baru, lama dan menjadi manusia baru. Sakeus, saudara, itu luar biasa tobatannya. Luar biasa terjadi revolusi pola pikirnya, saudara. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia berhenti melakukan kejahatan. Dia mulai berbagi. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, orang menghakimi dia. Dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa, transformasi yang luar biasa. Dia bilang kalau ada di antara umat Israel yang dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Dan dia bilang separuh dari miliknya, dia akan bagikan kepada orang miskin. Ini luar biasa, saudara. Itulah transformasi. Itulah meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Tuhan mau setiap kita itu mengalami transformasi hidup. Tuhan mau kita meninggalkan manusia lama. Makanya dalam kehidupan kita setiap kali ada godaan datang, katakan aku adalah ciptaan baru. Ingat, kita harus transformasi pola pikir kita. Saya kira 2 hal ini saja yang saya bisa sampaikan pada saat ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 6. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita, yaitu bahwa bagaimana kita supaya terjadi transformasi itu dimulai dari pikiran, ya, dan diikuti oleh pertobatan. Ya, dimulai dari pikiran diikuti pertobatan. Kalau dunia mengajar kita kejar kenikmatan, kejar kekuasaan, kejar kepentingan diri sendiri, kita harus ubah itu menjadi kejarlah apa yang kekal, kasih, kekudusan, melayani, itu yang kita kejar. Pembaruan budi itu evolusi pola pikir kita, metanoia. Kita mulai merenungkan apakah pikiran kita mencerminkan pikiran Kristus atau enggak. Ya. Perbuatan kita itu benar-benar harus dinyatakan gitu ya, total tinggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Kehidupan dosa itu harus ditinggalkan, kepahitan, keserakahan, ya, itu harus tinggalkan semuanya. Nafsu duniawi, kita mau belajar untuk taat, ya, kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengalami revolusi pola pikir ini? Mulai konsumsi hal-hal yang rohani, baca firman, dengarkan lagu-lagu rohani, hidup dalam persekutuan, doa, dan lain sebagainya. Makanya kalau ini semua kita lakukan,
maka transformasi itu pasti terjadi dalam hidup kita. Pasti kita akan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dari kebenaran firman ini kita akan naikkan satu pujian dan nanti Pak Bagus tutup kita di dalam doa.